Ferrari ya, tim yang katanya tim legend, juara dunia terbanyak, tapi kok menghibur, kok sangat-sangat menghibur gitu ya. Kenapa ya? Kok apa namanya eh tim ini kok malah jadi badut gitu ya? Gimana Pak Ken? Gimana ya? Soalnya kemarin di Barcelona tuh ada cahaya, Oh ada cahaya. cahaya, Aduh, cahaya silau Ferrari, banget. kemenangan, cahaya Aduh, kemenangan Ferrari. aduh silau banget. Aduh, Cahaya kemenangan. aduh, silau banget. Aduh, silau banget. Aduh, ya Allah. Terlalu silau, men. Ya guys, welcome back to The Constructor. Talk about motorsport produced by Bramslock Media. Dan sebenarnya saya tidak mau ada episode ini ya guys ya. Jujur, saya Dipaksa. cukup apa ya misu-misu di grup ya. Nggak misu-misu sih, maksudnya ya berkeluh kesah lah gitu kan. Maksudnya kok gitu ya. Ada bayangin sebelah saya ada Pak Ahrel, ada Mingus Bagus, ada Om Agung yang fans Ferrari, terus ada pokoknya itu hampir semua segala jenis makhluk tifosi ada di sana lah gitu kan malam itu. Dan ya, oke, sebelum kita bahas race kita mau sapa-sapa dulu ada Pak Ken, gimana kabar Pak Ken? Saya nggak usah nanya deh. Ya lagi flu bang, lagi flu. Alah. Kena flu-nya tuh pas malam leman, soalnya kan begadang kan sampai jam 12. Emang kondisi badan lagi ngedrop. Hmm. Ya makin ngedrop gara-gara leman. Oh, kirain Cuma karena nggak apa-apa kemenangan itu juga. tiba-tiba sehat gitu. Ya enggak ya. Sayangnya kesehatan tetap ada di tangan Allah bang. Wah, Gua sehat. lagi diuji oleh rasa udah sakit gitu kan. Ya lumayan menggugurkan dosa gitu. Karena mungkin gua juga jumawa ya, karena Ferrari menang. Ya, 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 ya. Ingat guys, orang jemot tempatnya di mana guys? Di neraka. Di neraka. Aduh. Makanya Dan bang gua ada sakit. fans banteng kita, Soko Klaten, ono Mas Bayu. Pripun kabarnya Mas Bayu? Alhamdulillah. Ya, agak kecewa ya. Tapi alhamdulillah terima. Ya guys, Soko Kecewa Mas ya. itu Mas. Gimana? Iki tekan masjid apa pripun iki? Ada ini tak sambil sama acara nanti. Oh, acara JJJ. Oke, oke, oke. Nah, ini kalau bilang kecewa sih, kecewa ya sih, kecewa. Performanya biasa-biasa aja. Tapi so far nggak terlalu jelek banget lah. Masih di top 4, top 6 masih ya lumayan lah. Masih Oke. dua orang itu masih kelihatan di top 10. Oke, oke, oke. Mungkin Oke, mari kita bacakan dulu hasil dari race malam ya. Race ini dimenangkan oleh Sir. Aduh, pembalap yang saya goreng-goreng musim lalu ya guys ya. Gara-gara tidak dapat podium di tim kuda jangkrik. Dan kita sudah expect ini kayaknya nggak bakal dapet gitu kan. Susah gitu ya. Tapi ternyata dengan segala macam adjustment dan apalagi ditambah ada race engineer baru. Siapa namanya? Saya lupa. Siapa race engineer Carlos Hamilton? Santi. Santi, Carlos 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 Santi. Santi Santi. ya. Itu apa namanya? Itu namanya Itali banget tuh Carlos Santi. Itu apa Oh, cakep ya Italia. dan akhirnya menang gitu ya. P2 George Russell ya sepertinya beliau akan masuk ke circle PDMK ya guys ya. Paul doang menang kagak menemani Leclerc, menemani Lando, menemani Quartararo atau menemani yang lain-lainnya. Jangan, jangan, Menemani jangan. BMW di IMSA. Iya atau menemani kalau di WC Pedro, siapa kemarin Pedro yang Acosta kali. Hah? tapi kemarin di WC Jota siapa ya bang. kemarin? Itu Jota. Kemarin BMW juga tuh PDMK. Oh iya, Jota tidak ini ya. Jota yang mana yang Paul waktu itu? 38 sebelum dilempar ke nomor 20 karena Oh nomor BMW, BMW oh kan. iya ya BMW ya. Waduh, Ya, jadi BMW dia 20-nya ini ya? Enggak ini ya? P2 kan. Turun Oh, P2 kan. oh iya di P2 ya. Sorry, sorry, sorry. Oke, Kalah sama kemudian si Pepu. P3 ada Lando Norris, kemudian P4 Max Verstappen nih
penyakitnya Red Bull tuh masih ini ya di apa di Monaco kemarin ya startnya jelek. Jangan-jangan ada pengaruh soal ini trik mesin yang Bukan di jelek lagi sih kalau aku bilang emang apa ya? Ah, nggak tahu ah. Kayaknya emang problem di Sebel emang ini kali ya. di hybridnya, kayaknya problem di iya. elektriknya Iya karena sih. nggak ada Ya deployment karena system. mungkin RBBT kan powertrain baru, jadi Ya. dalam tahap pengembangan kalau masih ada problem ya mungkin wajar lah. Ya, 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 ya. Karena RBBT kan masih dalam ya musim debut lah katakanlah hari ini dengan performa yang udah bisa ngehasilin satu podium itu menurutku ya langkah awal yang bagus sih. Walaupun memang bagi aku sendiri fans Red Bull itu emang kurang. Oke, Biasa oke, menang bang oke. soalnya. Oke, Red Bull P5. ini biasa menang. Oke, P5 Oscar Piastri, P6 Isaac Hajar, P7 Pierre Gasly, Pierre Gasly, li, 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 li. Kemudian ada ada double ini ya double Racing Bulls di 8 dan 9 dan 10 Franco Colapinski. Oh, Waduh. Nih yang apa? Jujur saya tuh kemarin rada berdebat sama Pak Dharma ya soal Franco dan juga Paul Aron tuh ya. Nah, tapi kita nggak bahas itu lah ya. Dan hasil selengkapnya Ya. bisa Anda simak di berikut. Oke, kita ke rating dulu. Mungkin dari Pak Ken singkat mau ngasih rate berapa dari skala 10 untuk race malam? Wah Secara ini bias kayak apa non bias dulu nih? Bias apa non terserah deh, bias dulu terserah, nih? terserah. Kalau secara bias ya 10/10 Ferrari Oke, menang. Strategic Masterclass 10/10. Non bias ini bisa dibilang 8,5/10. hmm, Soalnya oke, jujur yang bikin seru dari balapan ini tuh dari duel strateginya ya. Ini bisa 10/10 kalau misalnya duel on tracknya itu bisa lebih banyak. Terutama di setuju. antara Silver Arrows ya. Tapi sayangnya Silver Arrows ya ya gitu. Penyakitnya Mercedes kambuh. Akhirnya untuk pertama kalinya di Antonelli kambuh. Oh, nah ini Jadinya nih. apa Nanti teman-teman, mesin Mercedes nih ampas sebenarnya reliability-nya. Kencang mah iya kencang, tapi reliability-nya ampas. Bukan disabotase, emang ampas aja. waduh, waduh, waduh. Tahan pakai itu pembahasan nanti. Ah ya Oke, siap siap siap. oke. Mas Bayu mau ngasih rate berapa dari 10 untuk race malam? dari 10 singkat aja 8. 8. Oke, kenapa tuh? Baik, kenapa kasih 8? Karena eh, di awal-awal agak boring sih emang. Tapi setelah Jujur. mendekati seperti akhir balapan baru ada drama-drama ya nantilah adalah nah Oke, 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 oke. adalah nanti. Kalau saya bisa ngasih rating ya, kalau secara objektif sih 7,5. Mau ngasih 8. Jujur saya tadinya expect ini bakal jadi race ngantuk cuma pas Hamilton sama Verstappen tuh pit cepet tuh wah, saya udah expect wah ini race ngantuk nih. Ternyata ngadu strategi dan sangat-sangat seru gitu ya. Tapi yang harus jadi catatan adalah Williams. Williams. Astagfirullahaladzim. Ada. Oh, Itu BTW Albon NC kenapa? Saya masih penasaran. Saya nyari tadi kenapa gitu ya. Oke, oke, oke. Mari kita bahas dulu dari kita jangan ke MVP-nya dulu deh. Ini MVP kita taruh belakangan aja. Oke, mari kita bahas terkait dengan apa yang jadi sebab kenapa MVP kita bisa menang, yakni perkara duo Mercedes tuh ya. Jadi akhirnya kita telah menemukan masalah soal mesin Mercedes ya. Jadi seperti apa yang saya mention pekan kemarin ya bahwa mesin kuat tuh belum tentu durable gitu ya. Dan Mercedes sudah membuktikan itu ya dengan mesinnya Antonelli yang akhirnya problems tuh ya. Dan akhirnya ini mematahkan anggapan terutama fans-fans Russell yang bilang kalau mesinnya Russell disabotase mobilnya. Oke, sebelum ke pakan, saya mau ke Mas Bayu dulu. Pripun Mas Bayu, perihal Mercedes ini. ya. Oh, kalau Super Mercedes beberapa balapan kemarin ya sebelum Catalunya mungkin yang paling tak mention itu di Monaco ya. Karena kita lihat sendiri perbedaan performa antara Antonelli dengan Russell itu eh, bagaikan langit dan bumi. Russell sangat sangat struggle dengan setup mobil dia
Dan sedangkan Antonelli pas itu pole position dan langsung ngajir di depan. Bahkan sempat ada momen ketika Russell itu di lap pink atau di apa namanya dilewati lah satu lap Hmm. di bawah Antonelli. Jadi mungkin yang tak mention cuma itu kalau untuk Mercedes sejauh ini mungkin masih bisa dibilang seimbang di awal-awal, tapi setelah seri ketiga ke bawah sampai ke Catalunya ini eh, seperti menuju ke arah yang nggak sehat sih. Tapi kita lihat nanti aja sampai akhir musim seperti apa. Ya mungkin Toto Wolff nggak mau lah kejadian di 2019 terulang lagi lah. Hmm. Itu Tapi aja sih potensi kalau itu aku. ada nggak, Mas? Kalau potensinya ada, walaupun mungkin pasti Toto mengantisipasi itu ya dengan segala yang dia bisa eh, agar ya itu mungkin trauma tersendiri buat Toto dengan persaingan Nico sama Lewis 2016. Eh, Potensi itu ada, tapi melihat Mercedes yang sudah pernah mengalami itu mungkin Toto akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya ini tidak terjadi. Ya mungkin dengan menerapkan strategi seperti Papayarus mungkin. Mungkin, tapi hanya mungkin. Kemungkinan itu masih ada, tapi masih bisa diminimalisir. Oke oke. Paken, oke. Inilah saatnya Paken untuk yaping ke para girlis-girlisnya Rusli. Silakan Paken. Karena gue nggak ini dulu ya, gue bakalan ngebahasnya nih. Ini soal ini bahasnya nih yang mana dulu nih? Mau yang Mercedes dulu apa? Mercedes dulu. Kita tadi kan ini Mercedes Oke, dulu. oke. Kalau Mercedesnya, sebenarnya kalau kita lihat nih, Mercedes ini balapan ini tuh nunjukin dari sisi operasional emang Mercedes nih bermasalah, Hmm. bermasalah beneran bermasalah ya dari sisi operasional karena mereka nggak bisa committed, mereka pengen mempertahankan keadilan fairness antara battle antara teammates mereka, tapi di sisi lain ternyata nih pace advantage Mercedes ini udah menghilang seketika nih dengan Ferrari yang membawa upgrade ya. Tapi kalau misalnya Bejibun kita lihat lagi dari update 8. ya, apalagi kalau misalnya kita lihat secara race pace di opening stint kita bisa lihat Russell nih pace-nya kompetitif ke Hamilton. Antonelli juga kompetitif, cuma Antonelli dia kalau misalnya dilihat dari sejak data historisnya dan juga pas kemarin di race, dia kalau di dirty air itu pace-nya agak struggle di dirty air. Dan dari FP2 tuh kelihatan dia rada cukup struggle sih, Pak. Ya, apalagi pas kualifikasi kan. Soalnya kita tahu raw pace Antonelli ini, wah gila, beneran gila jujur. Hmm. Siapapun yang udah merhatiin Antonelli dari pas masih di Freka, FR Middle East atau enggak F4 bakalan tahu nih anak gila. Apalagi pas di F2 deh. Di F2 dia kalau misalnya Rema nggak blunder bakalan bisa menang. Tapi di luar itu. Dan Antonelli pace-nya struggle, sedangkan Russell itu kompetitif. Dan pas Ferrari mancing strategi dengan ngambil inisiatif pertama, Russell apa namanya? Sebenarnya Russell bisa extend peluang ini bukan di siklus pertama oke lah nge-cover Hamilton di siklus pit stop pertama. Jadi kayak oh ya udah karena kita balapannya ini normanya itu dua stop. Habis itu Ferrari langsung nge-trigger pit stop mereka yang memancing ke three stop. Hmm. Sebenarnya Russell ini pace-nya dia ada. Russell bisa nge-extend. Problemnya apa? Satu, Marcus Dudley dia sebagai race engineer katrok. Katronya di? Marcus Dud Katroknya adalah Marcus Dudley dia ngasih info Russell itu cuma ke Hamilton. Hmm. Cuma ke Hamilton. Dia kagak ngasih tahu infonya ke Antonelli ataupun infonya ke driver lain. Oke. Otomatis Russell bakalan fokusnya ya cuma nge-cover Hamilton doang. Dan Padahal pas masih ada masuk pit, Antonelli yang harus iya masih ada dibendung. Antonelli dan responnya Mercedes itu ya apa namanya? Mereka nggak bisa extend panjang. Mereka langsung ngecoba nge-cover advantage-nya Ferrari. Apalagi kan Ferrari masalahnya pas udah ganti ke ban medium seketika lap time-nya langsung 2 detik lebih cepat dari Mercedes dan itu gila banget jujur. Dan bahkan masuk ke ini aja nih ya, di outletnya Hamilton aja di Hamilton udah bisa menarik balik Antonelli. Jadi kalau misalnya Antonelli pit, Antonelli bakalan di belakang. Kondisinya Hamilton di traffic. Hmm.
Dan Marcus Dudley kagak ngasih tahu info apapun ke Russell, dia cuma ngasih taunya infonya ini doang, cuma suruh manage pace-nya doang. Dan ketika Hmm. baru siklus pit stop terakhirnya Mercedes baru disuruh pick up the pace, dan di mana itu Russell emang udah struggling jujur. Oke, Russell ye. di sini kita lihat di pace-nya Russell pas di medium dia kencang, kencang kompetitif, tapi pas di ban hard itu pace-nya nggak sebanding sama pace-nya Antonelli. Kalau misal dibandingin sama Antonelli, Antonelli lebih cepat berapa ten, tapi kalau dibandingin sama Hamilton, dua Mercedes ini kalah. Karena bisa kita Jelas. lihat pas Hamilton pit stop ketiga gara-gara virtual safety car itu Hmm. beneran udah pas selesai virtual safety car tuh, walaupun tuh dua Mercedes nge-push sama Hamilton dikasih paham. Nah, di luar itu ya balik lagi ke Mercedes, di sini problemnya di Mercedes tuh sebenarnya mereka nggak tahu mau fokusnya gimana. Tapi ya sebenarnya nggak bisa disalahin ke Mercedesnya juga, karena mereka status antara Antonelli sama Russell nggak jelas siapa yang driver pertama, siapa yang driver kedua. Walaupun Russell bahasanya driver senior ya, karena dia di tim lebih lama, tapi nggak ada kontrak yang jelas. Nggak kayak Hamilton ke Bottas atau Schumacher ke Barrichello dan ke Eddie Irvine. Hmm. Nggak ada kontrak yang jelas. Tapi ntar saya ada pembahasan menarik soal itu. Belajar dulu. Ya. Nah, jadi karena kontrak mereka ini, Mercedes harus bisa menjamin. Masalahnya Mercedes trik kayak gitu hanya berlaku kalau misalnya lu punya pace advantage. Sayangnya kemarin di Barcelona kita udah lihat Ferrari udah bisa ngejar Mercedes di development. Hmm. Segitu belum pakai Bisa A2 segitu ya? belum pakai duo, masih Oh, murni belum. aero package sama chassis package, dan kita lihat Ferrari kencang. Dan Ferrari pede dengan upgrade mereka, makanya itu. Dan Mercedes udah nggak bisa lagi ngeperlakuin ini. Ada akan datang satu titik di mana Mercedes harus ngeprioritasin mana nih dua driver gue, mana nih gue tetap mencoba adil antara dua driver gue, atau enggak gue ngeprioritasin satu driver. Masalahnya kalau misalnya mau dia tetap dua, cepat atau lambat, itu lu bakalan keteteran, ujung-ujungnya kasusnya kayak McLaren. Ah, McLaren iya, iya, kemarin, iya. ya McLaren kita ingat lah kasusnya McLaren, apalagi ditambah dengan Papaya Rules yang mencoba bikin seadil mungkin. Ujung-ujungnya Yang Red Bull malah bisa ngejar. Nah, jelas. ujung-ujungnya Nah, tetap sama jadi aja sih. Mercedes, iya, kemarin juga kan Toto Wolff bilang apa namanya, kayak kita harus kalau misalnya datang ke situasi kayak gini lagi bakalan dibahasnya gimana? Ya dibahasnya kalau menurut gue nih ya, kalau menurut analisa gue, ya dilihat siapa yang, kalau misalnya di dalam kondisi balapan, siapa yang track positionnya lebih unggul, siapa yang pace-nya lebih unggul. Kalau misalnya Hmm. track pos Berarti misalnya itu misalnya track by track bakal beda case berarti. iya bakalan beda case tergantung senarionya. Kalau misalnya di track di mana Mercedes unggul kayak di track yang power kayak Monza, Baku, Spa, di mana mesinnya Mercedes bakalan mengungguli rival-rivalnya, kayaknya Mercedes di sini bisa, oh ya udah lu bebas mau duel kayak gimana. Masalah masing-masing, Penting Tapi gini Pak, masing-masing bentar, 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 simulasi. bentar, sebelum Bapak Gimana? lanjut. Itu kan apa namanya soal priority kan. Nah, priority itu ditentukannya di mana? Apakah di Siap practice main atau di mobil. qualifying kayak McLaren? Kalau McLaren kan dia kan siapapun yang Dia start di qualifying. depan kan dia yang ini kan yang diprioritaskan kan. Tapi kalau menurut Bapak Messi ini enaknya gimana? Maksudnya nentuin prioritasnya di mana? Kayaknya bakalan dilihat ini kalau misalnya menurut gue ya, soalnya gue nggak terlalu tahu dalam, gue nggak bukan insider, gue cuma Ya, misalnya gitu. bocah kayak ini. Kemungkinan kayaknya mereka ambil data dari practice sama juga ngelihat hasil kualifikasi. Oke, oke. Ini misal dan bakalan dinamis, nggak bakalan kayak sat soalnya kemarin apa McLaren itu Ya, terlalu kaku. benar. Kayaknya Mercedes bakalan mainnya dinamis. Mereka ngeliatnya kondisi di lapangan gimana. Soalnya kita lihat Mercedes di di luar operasionalnya yang berantakan, strategi mereka jujur bagus. Soalnya mereka bisa adaptasi strategi. Cuma kemarin situasinya tidak menguntungkan mereka, jadi mereka langsung belibet. Oke, 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 oke. Dan Tapi kayak misalnya ngomongin soal ini ya, ngomongin soal apa priority ya. Saya tuh ingat sesuatu bahwa ternyata kedua driver ini kontraknya berakhir musim ini. nah gitu. Nah, kontraknya berakhir musim ini kan. Nah, saya nggak tahu apakah Antonelli itu emang sudah punya jaminan ya. Anggaplah dia sudah punya jaminan gitu kan. Tapi kan Russell ini nih, kalau saya ingat apa kata Mazda tuh, jadi problemnya Russell tuh sekarang itu adalah perihal ini apa namanya eh komersial. Jadi ketika dia itu udah di level driver senior sekarang,
Yang dimana kan kalau driver-driver junior itu kan biasanya kan tuntutan akan komersilnya kan jauh lebih tinggi dalam artian dia harus ibaratnya ngikut brand kemana-mana gitu loh. Jadi kalau brand ada agenda apa, kalau agenda apa kan biasanya kalau driver-driver muda kan kudu ikut kan. Nah, Russell itu kalau tidak salah menuntut keleluasaan gitu. Jadi dia udah nggak mau kayak dulu lagi. Jadi dia mau diberi waktu lebih leluasa gitu. Jadi udah nggak kayak dulu ketika dia masih masih awal-awal terus dia sponsor kemana-mana ngikut gitu. Kayak gitu. Gitu Pak. Bagaimana Pak kan? Jujur kalau dari sisi situ ya, jujur gue nggak bisa komen bang, karena gue nggak tahu apa-apa misal dari Oke. pihak situ. Itu di luar knowledge gue, karena ya balik lagi knowledge gue itu sebatas baca artikel dan juga pengalaman Hmm. gue di simulator. Oke, oke, oke. Pengalaman gue di simulator dan di league racing, jadi gue bisa ngambil pengalaman dari situ. Dan juga pengalaman gue nonton balapan selain F1 itu juga nonton balapan sports car. Tapi saya punya pertanyaan nih, punya buat Anda berdua. Mungkin dari Mas Bayu dulu. Ya. eh saya curiga ya, saya menaruh curiga nih sebelum kita bahas ke Ferrari. Saya menaruh curiga, apakah jangan-jangan musim ini akan terjadi battle battle title fight itu sampai seenggaknya mungkin 2 atau 3 race terakhir. Kalau dari Pak Bayu gimana? Uh, Kalau bahas ini ya, memang em, paling dua Mercedes sih yang perlu diwaspadai sama Lewis. Kalau Charles-nya apa sih kalau Charles? eh udah 2 kali DNF, mengecewakan, dan sisanya ya mungkin ada tapi nggak sebesar itu sih. Mungkin chance itu ada tapi tidak sampai 50% lah. Karena kalau kita lihat bagaimana Mercedes bekerja hari ini, kalau mungkin kemarin Antonelli nggak retire, gap dia ke Hamilton bakal tambah jauh lagi. Eh, dengan dia DNF pun gapnya masih aman lah hitungannya tiga di puluhan empat puluh poin? satu poin, di 41 Oh, empat empat puluh puluh satu satu poin oh, ya, iya, iya, iya. 41 poin. Jadi kemungkinan title fight itu ada sampai mungkin 2 balapan terakhir, tapi yang mungkin masuk ke radar title fight itu kalau dari aku sendiri mungkin ya dua Mercy, Lewis, ya Charles mungkin tapi sangat tipis sama McLaren. Bahkan aku sebagai fans Red Bull pun nggak yakin kalau masuk ke, Oke, oke, ke oke. title fight. Kalau dari Pak Ken, eh apakah saya curiga akan terjadi title fight sampai 2 atau 3 race terakhir lah musim ini? Menurut Bapak gimana? Apa Pak itu, Mike? Lupakan. Tapi kalau menurut gue nih ya bang, kalau menurut gue itu Hmm? bakalan kemungkinan besarnya ada. Soalnya kalau kita ya who knows ya, siapa tahu ternyata di leg Eropa nih Antonelli tetap menggacor ya, walaupun sebenarnya momentumnya udah kepotong dengan mesinnya reliability-nya akhirnya kena. Tapi kalau menurut gue kayaknya bisa. Kalau Hmm. misalnya momentumnya Antonelli di leg Eropa ini ketahan dan either Russell atau nggak Hamilton bisa ngejar momentum. Menurut gua ini bakalan three-way title fight di antara pembalap dan two-way title fight di antara konstruktor. Dan menurut gua nih ya, Three way itu berarti tiga Antonelli, pembalap, Russell, Hamilton. Antonelli, Russell sama Hamilton. Oh, Leclerc nggak mau dihitung Leclerc. Walaupun Leclerc nggak, sorry, bukannya gimana ya, Leclerc ini dia walaupun performanya di 2 balapan pertama cukup mengesankan, di berapa balapan terakhir, walaupun jujur ya itu bukan kesalahannya dia, kayak contohnya kemarin di Barcelona, di luar kesalahannya dia pas di kualifikasi, pas di race dia sebenarnya itu udah respectable banget itu posisi 5 ya sebelum enggak posisi 6 sebelum Respectable tuh power artinya steer-nya. dia bisa segitu. Maksudnya respectable tuh dari posisi dari dia yang start 10 bisa recover ke posisi 6 dengan Ah, degradasi tinggi kayak. dan strategi 2 stop. Mm-mm. Dia bisa recovernya cukup bagus itu recovery-nya. Oke. Tapi ya karena reliability-nya kalau di Ferrari ini bukan ke power unit, reliability mereka tuh lebih ke kalau nggak rem ya hydraulics. Oke, oke, oke. Nah, tapi kalau misalnya buat title fight sendiri, ini title fight-nya kemungkinan besar ini ya
Cuma Russell, Antonelli sama Hamilton. McLaren mungkin bisa, tapi McLaren tuh lebih ke kayak spoiler buat ini ya, lebih kayak yang acak-acak grid. Di di beberapa balapan mereka bakalan ngambil menang, kayak kasusnya kayak Red Bull waktu Mm-mm. 2017 2018. Berarti Red Bull. Jadi nyempil-nyempil kan gitu berarti ya. iya nyempil. Jadi mereka nyempil iseng-isengan kayak ngerusuh dikit, tapi protagonis utama tetap duo Mercedes sama Hamilton. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat ya dari developmentnya Ferrari, Ferrari kita lihat semua upgrade package yang mereka bawa bagus, bisa ngejar. Hmm, Dan satu lagi, reliability-nya Ferrari yang bagus, artinya mereka nggak harus ngeluarin uang dari budget cap mereka untuk ngebenerin mobil mereka. Mereka bisa ngebawa budget cap mereka itu khusus buat upgrade. oke. Sedangkan kan Mercy dengan reliability issue yang udah apalagi kan kalau misalnya tuh baca di dokumen tuh gue lupa udah berapa partnya, intinya Russell udah pakai part yang ketiga dan Antonelli juga kayaknya bakalan pakai part yang ketiga soalnya Antonelli gonta-ganti, sering gonta-ganti dan Russell juga gonta-ganti. Pokoknya pengguna mesin Mercy ini udah pada gonta-ganti partnya. Peluang Hmm, mereka dapat grid penalti di musim ini bakalan tinggi dan kayaknya Ferrari bisa ngemanfaatin itu buat ngejar momentum. Apalagi sekarang momentumnya Ferrari ini kencang. Hamilton konsisten P2 di tiga balapan terakhir, di dua balapan terakhir dan sekarang menang. hmm. Dan kalau misalnya Hamilton bisa ngejaga momentum, apalagi besok ini tracknya di Austria, track di Austria. dataran tinggi, di mana tenaga mesin walaupun ngaruh ya, tenaga mesin tuh nggak akan terlalu, walaupun ngaruh tapi nggak akan terlalu ngaruh-ngaruh banget. Dia ngaruh cuma karena layoutnya yang banyak lurusan, tapi karena dataran tinggi, ya tetap di aero. Karena kalau kita lihat kan di Austria tuh pada bawa bawa package aero mereka tuh yang tetap downforce-nya gede. Apalagi di Oke, sektor oke. 3, di sektor 3 kan soalnya banyak pembalap kehilangan waktunya di sektor 3 dibandingkan di sektor 1 sama sektor 2 yang notabene cuma lurusan doang. Jadi Oke. kalau misalnya kata gua ini bakalan bisa sampai balapan terakhir apalagi gapnya Hamilton ke Antonelli cuma 41 poin. Vettel bisa ngejar gap segitu waktu 2012 dan menang WDC. Intinya apa, Ferrari bisa WDC tahun ini ya teman-teman. Dan rekornya Sebastian Vettel bisa bertahan. Aduh, Rekor aduh, aduh. Sebastian Vettel sebagai Sabar, WDC sabar, termuda sabar. akan tetap bertahan. Pembahasan itu sabar, sabar. Kita tahan dulu, sabar. Belum, belum, belum. Oke, Anda guys. terlalu cepat membahas itu. Belum, belum. Ya, ya beginilah ya kalau apa podcast sama fans Vettel radikal tuh gini, guys. Itu ibaratnya kita ngomong sama Ustaz Felix tapi versi fans Vettel gitu. Nah, ya beliau ini gitu kan. Oke guys, ya itu tadi pembahasan kita soal Mercedes dan kalau menurut saya sih saya curiga bakal ada title fight yang sangat-sangat ketat ya. Apalagi dengan mengingat bahwa Ferrari lagi momentum bagus ya. Bukan Ferrari, Hamilton. Leclerc, aduh jangan ditanya si makhluk-makhluk Monaco itu agak membingungkan tuh ya. Oke, mari kita menuju ke menu utama kita yang bikin Pak Ken mungkin akan jumawa. Berapa lama Pak Ken mau jumawa? Mungkin Nggak tahu, sudah. gue masih tepar sama masalah. Gue nggak bisa berjuang Sampai ini ya, sampai soalnya Austria kepala kan gue ya. ini cenut-cenut ini, sumpah. Hmm. Udah kayak rasanya kayak dipukul sama truk. Bahkan apa nyari kosannya sampai dibantu tetehnya ya kalau nggak salah. Itu teteh apa? Iya, betul sekali. Di Sapporo ya kalau nggak salah, ya? Di Ya, nyari Sapporo. kosan. Oke oke. Saya kasih dulu ke Bapak deh untuk Oke, mencoba untuk untuk explain Ferrari, jujur, what jujur kemarin happened. gue sebagai tifosi Silakan juga fans kaget. Ferrari. Gue sebagai tifosi kaget bang, jujur. Jujur gue kaget Ferrari berani main strategi seagresif itu dan mengambil inisiasi pertama. Karena kalau kita lihat di tadi kan yang gue udah bilang ya, di lap berapa tadi tuh gue coba cek dulu. Gue lupa tadi. Gue tadi udah bikin catatan. Di lap 12 itu ronde Hmm? siklus pit stop pertama mulai dan yang nge-triggernya siapa? Hamilton. Iya, Hamilton ganti setuju. ban Saya jujur dan sini Pak, saya boxer. jujur kaget karena kan Hamilton sama Verstappen itu kan di pas start kan dia kan ini ya soft ya. Pas Ya. start itu kan soft. Saya tuh udah mikir Biar aku lihat. eh saya tuh apa namanya mikirnya karena saya lupa dijelasin sama Pak Dharma waktu itu. Jadi saya mikirnya Motor sibuk ini masih kayaknya bilang. bakal pit Ya, stop cepat, habis itu long cara stint. komunitas yang lebih Nah, terus terus kata si siapa ini kata Bang Dharma,
nggak bisa satu stop, pasti dua stop minimal gitu. Nah, tiba-tiba Hamilton pit stop, wah langsung kaget saya. Wah, dan ternyata diikuti sama yang lain-lain tuh. Verstappen pit stop, Russell pit stop, terus Leclerc pit stop. Akhirnya pada ngikut pit stop semua tuh. Ya, karena ini bang, soalnya kita lihat dari awal ya, soalnya ini kata Om Azza juga nih di podcast main balap gua, soalnya tadi sempat dengerin juga kan ya, walaupun kepala gue sakit. Poin yang paling ditekan sama Om Azza tuh Ferrari berani ngambil strategi agresif, kayak bahasanya tuh mereka nothing tulus. Dan itu tumben. Iya, dan ini jujur kenapa? Soalnya kita pakai ban soft yang cuma Hmm. dipakai pas kualifikasi, mana softnya itu use bekas kualifikasi. Waduh. Jadi umurnya nggak lama dan kita tahu track degradasi ban di Spanyol itu cukup tinggi. Iya. Cukup tinggi sampai strategi tradisional one stopper gak akan bisa ini sesuai tadi yang dijelasin Bang Dharma ke Bang Afik. Jadi apa? Ferrari lebih ngincer track posisi dia kalau misalnya ke F1 Speed itu mereka mengincar track position di awal. Hmm. Dengan ban yang lebih soft mereka akselerasi bisa lebih kencang dan mereka dapat grip lebih gede jadi mereka ada keunggulan pace. Dan ini Oh, gue ini ngambil ya apa tarik lagi namanya? dari pengalaman. Bikin jarak dulu ya, bikin jarak dulu, Ya, abis itu baru. ya kayak contohnya nih gue ambil contoh dari pengalaman gue di League Racing ya. Di League Racing waktu itu gue balapan di Indianapolis. Hmm. Di Indianapolis Oval, gue sengaja nggak oval, road road course course, oke. Indianapolis. Gue start sengaja kan ini pakai regulasi 2007 ya. Jadi ya ada Hmm. refueling, bannya cuma ada dua opsinya. Gue pakai ban ini option, ban paling lembut. Hmm. Sedangkan karena pas di praktis tuh padangnya kayak, wah degradasi bannya tinggi juga. Hmm. Nah, pada milihnya startnya tuh di prime, sedangkan gue sendiri yang pakai option. Hasilnya apa? Pas gue start, masuk Ngacir. tikungan 3 gue udah mimpin. Hmm. Masuk tikungan 3 gue udah mimpin. Minusnya apa? Gue karena gue pakai ban option, itu gue cuma bisa bertahan 6 lap. Bensin gue isi cuma 8 lap. Oke, oke. Jadi gua sengaja ngekorbanin pace gue di awal. Jadi gue sengaja ngedapetin track position di awal. Saat gue pit nanti, gue tinggal yang perlu gue lakuin cuma nge-maintain pace gue. Dan ujungnya apa? Gue pit di lap 8. Kan gue startnya tuh dari, itu kan ada 8 pembalap ya yang balapan di Hmm. League Racing. Gue start dari P4. Ya. Masuk di lap pertama gue mimpin balapan. Masuk siklo, apa, habis itu gue turun ke P2. Karena di belakang gue pembalapnya ya lebih gacor dari gue itu mah maklum ya. Hmm. P2 dan gue pit. Setelah gue pit, gue turun ke P5. Tapi pas pembalap-pembalap lain ngepit lagi kayak 4 lap setelah gue masuk ke P3, Oke. nambah satu. Walaupun kelihatannya kayak ribet, tapi gue dapet naik kan dari start 4 naik ke 3 lewat strategi. Tapi itu perhitungannya ngeri juga ya, berarti kalau sampai Iya bisa makanya. apa maksudnya dengan pace segini di stint awal tuh bisa gain position berapa atau gain apa Ya, namanya gap berapa, terus sampai di lap berapa dia pit, yang dimana ketika misalkan keluar pit tuh kan bisa aja kita keluar pit tuh kan misalnya di belakangnya siapa gitu kan, yang tadinya ya di dua dirty terus air gitu. satu gitu kan, apakah bisa ngejar apa enggak itu kalau Iya, perhitungan-perhitungannya ngeri sih. dan pas ini juga ya, pas kemarin Hamilton pit kan. Itu Hamilton pit di lap 12. Hmm? Hamilton keluar dia di clean air, bukan di dirty air. Aih, enak itu. Keluar di clean air, Hamilton langsung ngejar. Makanya walaupun Russell nggak cover oke. Banget tuh. Hmm? Russell nggak cover karena dia nge-pit setelahnya. Tapi setelah Hmm. Russell nggak cover, gapnya malah justru berkurang. Kenapa? Karena Russell keluarnya di traffic. Oke, ya, 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 ya. Russell mimpin virtue track position. Tapi kalau misalnya kita lihat dari gapnya, Russell dia kehilangan berapa detik pas di traffic. Antonelli ya inilah ya. Pokoknya intinya Red Bull mulai. Nah, dan masuk ke fase di mana Hamilton nge-trigger buat strategi 3 stop. Di mana dia lap Hmm. berapa itu? Bentar, gue lihat dulu. Di mana di lap 28 Hamilton ditarik masuk ganti ke ban medium. Seketika Mercedes bingung nih, anjir gila nih anak. Apa karena walaupun Hamilton drop down di order ya, gue lupa dia turun ke berapa. Outlapnya Hamilton dia di clean air, gak tau clean air gak tau dirty air gue lupa. Pokoknya outlapnya Hamilton itu pas keluar dari pit, pas dia balik lagi itu cukup
buat ngecover Antonelli. Jadi Antonelli nggak bisa langsung pit buat ngecover Hamilton karena nggak bisa, udah keburu di undercut dulu, udah balik lagi ke Oke, ini. oke, oke. Dan Russell dan setiap lapnya yang nambah Hamilton kan masalahnya itu nambah 2 detik. Jadi kalau Mm-mm. misalnya Russell dan Antonelli nyoba ngepit sekarang, mereka bakalan ini apa namanya? Dan beneran kejadian pas Antonelli sama Russell ngepit, Hamilton dapat race lead-nya, nge-undercut mereka. Walaupun jujur ya, Hamilton dia baru pit stop keduanya, karena Hamilton dia ngecoba pit stop ketiga. Jadi dan di pit stop keduanya ini apa namanya, Mercedes nih bakalan nge-extend stint mereka, karena ya pit stop terakhir mereka. Jadi mereka bakalan punya advantage di track position, tapi track position itu nggak akan Hmm. selamanya bertahan. Karena walaupun Oke. apa tuh udah direspon sama, kan Mercedes ngerespon dan Hamilton ujung-ujungnya mimpin balapan, Hamilton dia tetap ngejar pace-nya sampai triggernya ini adalah titik paling penting di mana Alonso mobilnya mogok dan virtual safety car keluar. Ya langsung Hamilton tuh udah pit ngebikin stop gap cukup gratis. tinggi, dapat pit stop gratis, udah strateginya Stop Ferrari bekerja. Dan Hamilton udah tinggal nyantai aja, tapi nggak, Hamilton walaupun udah yang lag, walaupun udah strategi apa namanya, udah mimpin balapan, dan itu dia tetap enggak, dia tetap push, dia menggunakan keunggulan ban yang masih segar, dia langsung push buat bikin gap, Hmm. langsung bikin gap ke Mercedes. Dan kalau misalnya kita bandingin gapnya, lap time-nya Hamilton dengan ban hard yang umurnya 5 lap lebih baru dibandingkan ban hard yang dipakai Mercedes, pace-nya Hamilton tuh gila kenceng banget. Karena sebelum virtual safety car kedua yang di-trigger oleh Antonelli mesinnya mogok, Hmm. gapnya udah 20 detik. Kayak tadi balik lagi kan di virtual safety car nih ngejamin kemenangan Hamilton. Tapi di luar virtual safety car sebenarnya Hamilton nih pace-nya ada buat menang. Kenapa? Ya tadi di luar pas virtual safety car selesai dia bisa ngebangun gap 20 detik. Hmm. Bisa ngebangun gap 20 detik dan itu nunjukin pace-nya ada, dan kita lihat pace-nya Hamilton dibandingin kedua Mercedes itu kalah seperti yang tadi gue udah ulangin berkali-kali. Dan misalnya nggak ada virtual safety car, nggak ada virtual safety car, Mercedes mereka bakalan sibuk duel satu sama lain, ngebuang-buang waktu mereka. Tambah jauh dong. Dan karena ini punten ya ada kakak saya, Oke, ya saya. karena virtual apa tadi sampai mana, oh ya, karena Mercedes sibuk buang-buang waktu mereka, Hmm. ujung-ujungnya ntar kalau misalnya Hamilton ngambil pit stop ketiga, Hamilton tinggal melakukan apa yang dilakukan oleh Michael Schumacher di 1998 Hungarian Grand Prix, Yaitu. qualifying lap after qualifying lap buat ngejar mereka. Dan Hamilton ini dia jago nge-push lap sambil ngejaga umur ban seperti yang kita bisa lihat di Spanish GP 2021 di mana Mercedes menang karena two stop di 20 lap Hmm. terakhir, 20 lap terakhir, dan gapnya itu 23 detik. Uh, Jauhnya. Dan Hamilton bisa nyalip Verstappen di sisa 3 lap terakhir. Kalau nggak salah 3 lap terakhir gue lupa. Pokoknya masih ada sisa lap lagi. Jadi Oke, apa? oke. Dan yang gua bilang ya soal will to willnya di antara Russell sama Antonelli, walaupun Russell dia will to willnya lebih bagus dari Antonelli, ya Hmm. by virtue experience, ya by virtue experience. Tapi will to willnya Russell sama Antonelli kalau dibandingin ke Hamilton ya Jauh, nggak jauh, jauh, jangan di, jauh. enggak, Ini gua jangan kan, bukannya no, no, bukannya gua jangan kan, merendahkan. jangan kan sama Hamilton, no, no, no. Hamilton tuh kejauhan, sama Norris aja Iya. mungkin yang dianggap apa ya, apa ini masih bagusan Norris, Sebenarnya Norris dia will to willnya bagus. Minusnya Norris itu adalah dia kadang terlalu nafsu. terlalu nafsu dan decision makingnya yang dipertanyakan. Iya, sebenarnya bukan bukan decision makingnya. Norris tuh nafsu. Dia kalau udah nafsu dia tunnel vision. Oke, ye. Makanya kan di Kanada 2024 dia terlalu maksa ke gap yang nggak ada karena dia udah ada tunnel vision buat ngarah ke sana. Bukan dia Hmm, decision making jelek, dia udah terlalu terfokus ke titik itu di yang mana dia ngejar. berakibat, yang berakibat dia nubruk itu. Iya, dan Norris misalnya dia di luar dia nafsu atau enggaknya dia pinter dalam ngambil keputusan decision
one of the best. Kayak contohnya kalau di series junior tuh Norris dia yang paling jarang langsung will to will sama orang. Dia baru attack di lap-lap terakhir pas kondisi ban lawannya udah pada habis. Dia baru mulai attacknya di situ. Lah mirip Veda dong. Nah, iya, jadi Ya, itu Norris dan di kita lihat juga pas dia sebelum dia jadi title contender, Norris kayak gitu dia baru attack di kondisi lawannya udah lengah, bannya udah habis atau udah overheat, dia baru mulai attack kayak contohnya 2020 Austria sama Styrian Grand Prix. Dia Iya, udah iya, pastinya iya. ngejaga Sih, sih. ritme, tiba-tiba ngelihat ada situasi yang ini ya gara-gara Hamilton tiba-tiba kena penalti. Jujur salah Hamilton juga sih. Norris langsung lempar langsung kayak gaspol qualifying lap biar bisa dapat podium. Hmm, Dan di balapan selanjutnya dia juga ngelakuin hal yang sama, langsung nyalip-nyalip pembalap yang sibuk duel sendiri dan dia langsung nyalip sampai masuk poin. Norris dia racecraftnya lebih bagus dari Russell. Walaupun Russell sebenarnya bagus, tapi ya dibandingkan ke itu Russell nih ya justru kalau secara dari racecraft pairing Mercedes nih paling lemah. Jadi balik lagi ke Hamilton, Hamilton pas ngejar mereka dia, gue yakin itu nggak duel nggak akan sampai 5 lap. hmm, Ketika Hamilton udah nyalip Antonelli, by virtue dapat ban yang lebih baru, by virtue ban yang lebih baru. Ambil lagi nih, misalnya Hamilton pit, gapnya itu 10 detik nih sebelum pit. Kayak hmm. ini, 10 detik. Dan Hamilton pit keluar 10 detik ke Antonelli. Bakalan langsung ngejar dalam waktu 5 lap itu bisa kepangkas. 5 lap, 10 lap bisa kepangkas. Pas udah hmm, nge-attack ke Antonelli, Antonelli udah di belakang Hamilton udah nggak akan bisa. Bannya dia udah habis, udah aus. Russell juga sama. Russell mungkin bisa defend buat berapa lap, tapi Hamilton pinter. Hamilton dia pinter ngejaga ban saat battle. Dan Oke. kalau misalnya Hamilton udah nyalip Russell, udah itu selesai. Jadi mau ada virtual safety car, mau nggak ada virtual safety car, pace-nya Ferrari balapan ini emang fastest, paling cepat. Oke, oke, oke. Berarti Dan sebenarnya dan Hamilton itu tuh respect sih. secara modal udah bisa ini ya, sudah sebenarnya sangat punya peluang untuk bahkan meraih kemenangan ya. Iya, justru itu. Ini pace-nya Hmm. Hamilton gila. Makanya dia itu pembalap terbaik di generasinya dan bisa dibilang the greatest of all time secara statistik. Walaupun beberapa fansnya Schumacher akan tidak terima dengan statement itu ya. Tapi Ya, perdebatan itu nantilah, beda nantilah beda kita beda kita beda bahas, metodologi. Itu beda metodologi. kita bahas di lain waktu lah gitu kan. Iya. Oke, Mas Bayu, pripun Mas Bayu membahas tentang ini apa ser kita yang akhirnya menang lagi ini. oke. Ini mungkin eh statement terakhir karena habis ini udah mau ada acara lagi. Mungkin Oke, habis oke, ini aku oke. keluar duluan, maaf sekali. Ji, ji. Eh kalau untuk Mas Kensin yang tifosi kaget, aku yang nggak tifosi juga kaget. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Dia yang tifosi aja kaget, aku yang nggak kaget. Kita kebiasaan ngeliat Ferrari bagus ya kali. Em, ya ada sih mungkin. Ketika aku ngelihat kualifikasi dengan Hamilton yang start di front row, sempat ada harapan memprediksi podium lah harusnya. Paling enggak setelah kemarin di Kanada lumayan bagus nyalip Verstappen, harusnya di sini bisa lah P2. Tapi ternyata setelah balapan, ya bener yang dikatakan Mas Kensin tadi. Strategi Ferrari tumben-tumbenan masterclass biasanya ngebadut lah biasanya. Tahu sendiri lah biasanya kayak gimana. Ternyata kemarin setanggap itu dan secepat itu ngerespon sehingga dapat clean air yang bagus, dapat apa namanya, dapat track position lah. Jadi dia nggak tahan di belakang pembalap lain. Bahkan saat VSC terakhir pun, VSC-nya siapa ya? No, Pokoknya sebelum Antonelli, Antonelli. Antonio, Bukan, Alonso, ya Alonso, VSC-nya, Alonso. bukan, VSC-nya Alonso kayaknya. Dia kan masuk dengan gap yang udah jauh, hampir 23, hampir 20 sampai, ya kayak 25-an atau berapa detik lah. Hmm. Dia keluar pit dengan posisi masih di depan George Russell. Ya, bagiku yang dulu menganggap Ferrari itu badut di strategi, dia tak kasih jempol dua lah.
Oke, oke, oke. Itu aja sih paling. Oke. Sampai terakhir Mas, ini kita mau nutup sekalian nih karena saya juga harus istirahat nih karena saya ngantuk banget nih. Oke, kita tutup kita ini aja langsung aja ke kesimpulan. Oke. Jadi eh apa namanya? Saya ingin tutup dengan satu pertanyaan. Apakah Hamilton punya peluang untuk dapat gelar ke-8-nya musim ini? Dari Mas Bayu dulu. Cara singkat mungkin ada dengan segala kemungkinan kalau Ferrari seperti ini di semua balapan dalam artian strateginya masterclass dan strateginya ya nggak amburadul lah kan Plus situ ditambah Aduo masih yang berhasil. ya harusnya masih ada lah gelar 8 itu masih mungkin ya terutama ini satu pesan aja buat fans Ferrari eh, kalian boleh jumawa kalau tim kalian benar. Oh, kalau nggak benar nggak boleh cuma. Oke, oke, Nggak oke. boleh Benerin, dong. benerin, benerin Tapi technical kenyataannya departmentnya dulu, benar Bang. nggak benar jumawa deh kayaknya. Benerin technical departmentnya dulu, izin. Oke, 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 oke. Ya, Paken. oke kalau itu aku itu aja. Ya, Oke, kalau paken. kalau gue ya, kalau gue akan selalu berpegang teguh dengan pendapat, dengan prinsip gue dalam semua bentuk balapan. Anything can happen. In, happen in Formula One and it usually does. Gue akan berpegang teguh itu. Gue nggak akan langsung kayak bilang, wah Hamilton peluangnya gede. Enggak, gue lihat dulu berapa balapan ke depan karena anything can still Hmm. happen. Dan kalau misalnya momentum, Hamilton ini paling jago soal momentum di paruh musim kedua. Dan seperti kita lihat, Hamilton momentumnya udah mulai ada. Kita tinggal tunggu apakah Mercedes bakalan choke title fight mereka seperti yang mereka lakukan di 2021. Nah, kita bisa lihat dari situ. Karena Mercedes ini lawan title fight mereka yang paling serius di antara Red Bull sama Ferrari. Red Bull operasionalnya bersih, mereka keteteran. Mereka lawan Ferrari lebih sering blunder daripada mereka. Jadi ya Hmm. udah mereka menang. Yang Baku 2021 Nah, tuh itu separuh awal apa separuh akhir? kenapa? Yang Baku Baku. tuh masih awal-awal paruh. Oh, masih awal. Oh, oke. Bayangin itu. Awal kalau itu mah. Ya, makanya itulah. Udah makanya dengan demikian gue akan selalu diem dulu. Gue nggak akan no comment. Tapi gue sebagai tifosi, gue gue suka apa yang gue lihat dan gue berharap ini bisa seterusnya melaju sampai balapan-balapan ke depannya. Oke, oke, oke. Oke, dan pesan saya untuk para tifosi ya, nih saya ingatkan kembali ya, tempatnya orang Jumawa di mana? Di neraka ya. Di surga. Jadi tolong jangan Jumawa ya guys ya. Dengarkan kata Pak Ustadz, ini depan kita Ustadz nih, Ustadz Bayu Dwi Nur gitu kan. Nih Pak Ustadz nih, aduh harus didengarkan gitu ya. Ya pokoknya, Uh, pokoknya terlalu tinggi apapun nih kayaknya. Pokoknya apapun tim Anda, pokoknya orang Jumat tempatnya di mana? Di neraka gitu ya.